Data anak kami per periode 2021 sampai dengan Juli 2022, periode Oktober 2021 sampai Juli 2022, yaitu SD-nya 60 anak yang kami biayai, kemudian SMP 37 anak, SMA 24 anak, dan yang universitasnya 1 anak, jadi total 122 anak. Pertemuan pengurus Gloria Chapter Bali dengan rekomendator kami adakan dari awal itu setiap 4 bulan sekali, rekomendator dan juga dari tim Gloria Ministry itu sendiri, dan tepatnya berubah-ubah ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang kami lakukan pada 11 November 2021 di tempatnya Ibu Widya, yaitu di Jebak di Teguh Umar, Bali. Kemudian perayaan Natal bersama anak-anak dan rekomendator ya kami juga adakan pada Senin 27 November, itu 3 hari berturut-turut. Ini yang kegiatan kami yang paling dekat ya Bapak Ibu. 27 November 2021 itu dari rekomendator Pak Olipas 32, Bu Roma 14, Bu Vera 8, dan Bu Sulis 3 anak, total anak 57 anak, diadakan di satu tempat, jadi gabungan waktu itu. Kemudian tanggal 30 November itu di Pamogan dengan rekomendator Pak Gusti 29 anak, dan yang terakhir Selasa 30 November di rekomendator Pak Noi 18 anak dan Pak Santoso 10 anak. Nah, kemudian Gloria Ministry terakhir buat acara 2 Desember kemarin bertempat di Grandis ya, di Jalan Bulu Indah. Kamis 2 Desember bergabung di tempat Pak Yakob juga ada ya. Ini kegiatan kita itu di tempat Bu Ria ada 13 dan Pak Yakob 10 anak, jadi total 23 anak. Pertemuan pengurus Gloria Ministry Chapter Bali, bedah data dan meeting kami adakan 7 April. Selain itu kami juga mengadakan pertemuan dari tim setiap sebulan sekali. Kita juga berdoa dan fellowship, juga sharing bersama, juga membicarakan dana, gimana pelaksanaan dananya untuk yang akan datang. Doa dan fellowship pengurus Chapter Bali terakhir diadakan tanggal 2, salah satu diadakan Rabu 25 Mei, dan kemudian pertemuan pengurus Gloria Ministry Chapter Bali itu meeting Jumat 24 Juni dan pertemuan dengan rekomendator Selasa 28 Juni bertempat di Jebak Teguh Umar. Dan yang terakhir ini acara kita di Glendis ya, di Jalan Bulu Indah. Ini pada waktu itu dihadirin oleh semua rekomendator, juga anak-anak, tidak semua karena ada yang masuk sore jadi nggak bisa ikut. Acara diadakan siang ya, pagi menjelang siang. Ini kami sungguh berterima kasih ya dengan adanya acara ini. Semua acara ini dari kita untuk kita. Jadi dana yang kita siapkan pun itu semuanya dari tim. Terima kasih. Saya bisa berada di Gloria Ministry sejak berdirinya sampai dengan hari ini, melihat kekompakan kami di tim yang dulu diketuai oleh Ibu Dia ya, dan kami dari yang nol sampai mengumpulkan dana sampai bertahan setiap tahun mendanai anak-anak ini sudah berlangsung 11 tahun. Puji Tuhan, ini semua karena kemuliaan Tuhan. Dan pada saat pandemi pun banyak yang biasanya ngasih sumbangan juga di-off-kan. Sampai kemudian kami juga jualan basar, terakhirnya diadakan basar di Jebak, jual 500 kupon. Itu keuntungannya juga untuk Gloria Ministry, pendidikan anak-anak. Bahkan kami pun juga pernah jualan sambal, jual telur, dan jual keripik, juga jual beras saat ini. Yang itu hasilnya semua 100% untuk Gloria Ministry, di mana banyak anak-anak yang membutuhkan uluran tangan, sedangkan kita punya dana terbatas. Jadi kita melakukan berbagai cara, semua tim bekerja supaya Gloria Ministry tetap berlangsung. Itu kegiatan kami. Kemudian program kerja kami di tahun 2022. Program bersifat rutin ya. Itu adalah pertemuan pengurus Gloria Ministry Chapter Bali setiap sebulan. Pertemuan dengan rekomendator itu setiap 4 bulan. Ini yang kami lakukan secara rutin.
setiap ininya ya, kegiatan yang bersifat rutin. Kemudian yang bersifat non rutin adalah KKR anak, kemudian baksos, pentas seni dalam rangka mencari mitra baru. Artinya kita di sini mementaskan kegiatan anak-anak didik kami yang kami danai. Kemudian kita mengundang donatur-donatur yang mungkin ada sebagian yang sudah menyumbang, sebagian yang belum. Nah, kita akan adakan pentas di situ untuk mencari penggalian dananya. Ini yang bersifat non rutin. Kemudian perincian anak 2022 sampai dengan 2023 sampai dengan hari ini, SD-nya 50 anak, SMP-nya 48 anak, SMA 21 anak, dan universitasnya 1 anak, total 120 anak. Ya, demikian laporan dari chapter Bali. Kiranya apa yang kami lakukan selama ini bisa menjadi berkat buat anak-anak dan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat siang. Kenalkan, saya Kofi. Kalau di KTP Suryadi. Jadi saya sebagai ketua chapter Labuan Bajo, sekretaris saya Ibu Murti Damping, terus bendaharanya Bapak Rudi Siswanto. Kami sekarang hanya bertiga yang kebetulan ikut. Jadi yang bagian misi itu Ibu Albisya itu nggak ikut karena beliau lagi ada acara keluarga. Tidak banyak yang bisa saya laporkan di sini karena laporan saya sama saja seperti yang lalu-lalu. Jadi anak yang kami subsidi sekarang ada penurunan dari 50 lebih, sekarang tinggal 33 karena yang 20 anak sudah kami relokasi ke chapter baru yaitu di TTS. Walaupun memang beasiswanya sih masih dari kami juga karena kami belum bisa lepas ke mereka belum bisa mencari dana sendiri. Jadi dana yang selama ini kami kirim ke sana tetap kami kirimkan, jadi tidak dilepas 100%, hanya kepengurusannya supaya bisa lebih dekat lah karena kami terkendala selama ini jauh ya. Kita di ujung timur barat Labuan Bajo itu di ujung barat NTT, sedangkan ETS itu di ujung timur NTT, sehingga kami terkendala jarak yang terlalu jauh untuk mengontrol tidak bisa. Jadi kita putuskan bisa membentuk chapter baru untuk lebih mengkoordinir para siswa yang dibiayai gitu ya. Untuk sekarang anak-anak kami 33 orang, terdiri dari PAUD 2, SD 18, SMP 7, SMA ada 6. Donatur tetap 19 orang. Anak-anak yang disubsidi itu tersebar di 5 kabupaten. Jadi kami melayani 4 anak yang di Lembata, terus yang di Sumba Barat itu ada 3 anak, di Kabupaten Manggarai ada 4 anak, terus di Manggarai Timur ada 2 anak, dan di Manggarai Barat yaitu di Labuan Bajo sendiri ada 20 anak. Besarnya subsidi kami hanya 50.000 untuk PAUD dan sekolah dasar sama 50.000, terus SMP 75.000, SMA 100.000. Untuk pembinaan rohani karena jarak yang terlalu jauh, jadi kami kebanyakan menyerahkan ke orang tua masing-masing. Untuk itu kami harap mereka bisa lebih berkembang ya dari yang sebelumnya, karena kebetulan orang tua mereka itu juga kebanyakan gembala sidang di tempat masing-masing mereka bertugas. Jadi kami berikan kewenangan pada orang tuanya untuk yang mendidik anak-anaknya dalam bidang rohani. Kalau untuk laporan setiap 3 bulan orang tua siswa atau koordinator melaporkan nilai-nilai rapor dari masing-masing siswa yang kami biayai. Jadi setiap 3 bulan ada laporan yang dikirimkan ke kami melalui WA atau SMS untuk untuk kami catat nilai-nilainya yang mereka peroleh. Karena kita mau video call juga sulit, Pak. Di sana jaringan tidak rata, ada yang jaringannya bagus, ada yang jaringannya nggak ada. Jadi
kadang-kadang kita mau video call itu nggak bisa masuk, nggak ada jaringan soalnya. Iya, sinyalnya hilang. Terus dengan dibukanya chapter baru di TTS, 20 anak yang kita limpahkan ke mereka itu tetap kita dukung setiap bulan selama 1 tahun. Jadi nanti kalau tahun kedua mereka sudah bisa mandiri, maka kita akan alihkan ke siswa yang lain yang karena yang lebih dekat lah istilahnya dalam jarak dengan kita, jadi kita bisa lebih mudah mengawasi gitu ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya laporkan Pak Roy. Jadi mudah-mudahan kami bisa tetap bekerja lebih giat lagi supaya bisa menambah donatur dan Amin. Amin. Mohon doanya dari semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ofis. Terusin aja. Tahun depan 100 anak. Amin. Ya, selanjutnya kita akan dengan laporan dari chapter Katingan ada? Chapter Katingan itu untuk kepengurusan periode 2021 sampai 2026 tidak ada perubahan untuk kepengurusan. Jumlah anak yang aktif dibantu saat ini 26 anak. Kegiatan rutin, rapat pengurus, pemberian beasiswa dan temu rekomendator dan anak yang dilakukan 3 bulan sekali. Kegiatan non rutin, perayaan Paskah bersama anak-anak, dan target jangka pendek menjadwalkan kunjungan ke anak. Target jangka panjang menambah donatur dan anak asuh. Kendala, keterbatasan komunikasi dan interaksi dengan anak karena jauh dan tidak adanya alat komunikasi. Itu laporan dari Katingan yang sudah saya wakili. Selanjutnya dari Mojokerto. Kepengurusan chapter Mojokerto periode 2022 sampai 2007 tidak ada perubahan karena baru ya, chapter Mojokerto memang baru dibentuk. Jumlah anak yang aktif dibantu saat ini masih 10 anak. Kegiatan rutin rapat pengurus, pemberian beasiswa sebulan sekali, dan temu rekomendator 1 minggu sekali tetap diadakan. Ya, itu aja sih. 1 minggu sekali. Kegiatan non rutin acara Paskah anak. Target jangka pendek anak asuh dapat berprestasi. Ada beberapa anak yang memang sudah berprestasi yang kita support saat ini, khususnya di dalam paduan suara dan musik ya. Target jangka panjang anak asuh sampai ke tingkat perguruan tinggi. Itu aja dari chapter Mojokerto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Iren. Selanjutnya dari chapter Sidoarjo. Silakan Bu Yuni ya. Silakan. Bawa terasi nggak Bu? Shalom, selamat siang. Saya dari chapter Sidoarjo, termasuk kita tim baru ya Pak di Gelora Ministry. Kita bergabung di GM di bulan April. Di sini kepengurusan periode 2022 sampai 2027 tidak ada perubahan. Untuk jumlah anak yang aktif dibantu 9 anak, SMP 1 orang, SD 5 orang, TK-nya 3 orang. Dan di sini kita masing-masing 50.000 per anak. Gitu Pak. Untuk kegiatan rutin, rapat pengurus chapter, terus pemberian beasiswa dan temu rekomendator. Target jangka pendek menambah donatur. Target jangka panjang memaksimalkan subsidi biaya sekolah. Terus kemudian rencana program di 2023 mengadakan lomba kreativitas dan apresiasi anak berprestasi, kegiatan outbound dan anak asuh dan pemberian vitamin. Untuk kegiatan sendiri ada di dalam gereja. Nah, kendala di Sidoarjo, kendala kita adalah pengadaan dana donatur. masih proses ya Bu ya, Pak. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yuni. Dan selanjutnya dari chapter Jakarta diwakili oleh Pak Jin. Halo Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita bersyukur kita dapat kumpul bersama-sama. Saya dari chapter Jakarta akan memberikan mengenai kegiatan chapter Jakarta. Chapter Jakarta, Ketua Bapak Edi, Wakil saya sendiri, Jen Rifandi, dan Sekretaris Ibu Rita, Bendahara Ibu Dewi, dan Misi Ibu Yuni Ekasari. Di dalam kegiatan kepengurusan kita ada 97 anak, dan kegiatan rutin kita rapat pengurus dan pemberian beasiswa dan temu rekomendator. Lalu target untuk jangka pendek kita membentuk chapter baru Bapak Ibu Saudara. Sudah. Ya, Tangerang dan Depok kita sudah bentuk untuk chapter baru. Dan untuk kegiatan, oh iya, kita juga ada kegiatan PAUD di dalam chapter Jakarta, saudara. Ya, jadi ada foto-foto yang mungkin belum bisa masuk. Ya, PAUD kita lakukan setiap minggunya rutin, Senin, Rabu, dan Jumat. Kita lakukan seminggu 3 kali karena masih masa-masa pandemi, jadi belum kita lakukan rutin setiap harinya, saudara. Dari jam 7 sampai jam 1, ini anak-anak PAUD kita didik mereka sebanyak 25 anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, 25 anak ini. Dan kegiatan rutin untuk PAUD kita, itu kita pernah adakan lomba 17-an, saudara. Dan kita juga pernah adakan lomba bersama anak-anak di lingkungan sekitar TK kita, lomba lukis, dan kita lakukan itu di Air Petra, di Rusun. Kita pinjam Air Petra dan kita bisa lakukan lomba lukis buat anak-anak. Dan kita bersyukur dari kegiatan kita ini, tadinya daerah tersebut untuk kekristenan itu tidak bisa untuk dapat masuk, dan hari ini kita bersyukur ada perubahan terjadi dan berdampak bagi lingkungan di mana kekristenan bisa diterima di sana. Dan pembinaan juga tidak berhenti buat anak-anak PAUD saja, saudara. Kita juga bina mereka terus sampai hari ini di sekolah minggu, dan untuk orang tuanya juga kita bina mereka di dalam kerohanian yang masuk dalam komsel-komsel, ya puji Tuhan, dari beberapa mereka yang non-Kristen begitu ya, dapat bersama-sama dan akhirnya mereka terima Tuhan begitu. Ya, dan jadi dari kegiatan yang kita lakukan di chapter Jakarta ini cukup berdampak dan luar biasa bagi lingkungan, saudara. Ya, terutama buat kegiatan PAUD kita. Amin. Saya rasa itu saja untuk chapter Jakarta. Terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jin. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari chapter Solo. Silakan Halo. Bu Aning. Ini Solo dahsyat. Shalom, Shalom. Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kalau Gloria Ministry Chapter Solo masih bertahan sampai saat ini. Haleluya. Saya sangat menyadari itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kami bukan siapa-siapa dengan pengurus yang hanya beberapa orang saja, tapi kami merasakan ada kesehatian, maka Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin. Ya, saya akan melaporkan kegiatan Gloria Ministry di Chapter Solo untuk kepengurusan periode 2021 sampai 2026. Ada perubahan sedikit ya untuk ketuanya. Mungkin sedikit revisi. Ini ketua dengan terpaksa, Bapak Ibu.
Jangan nangis, jangan nangis. Udah ada nangis, Pak. Kemudian jumlah anak yang aktif dibantu sampai saat ini adalah ya ini rapat pengurus ini waktu di Banyulangit ya Pak ya, rapat pengurus perdana setelah almarhum suami saya ndak ada. Kita ngobrol-ngobrol setelah pandemi lama tidak bertemu. Ini pertemuan yang pertama untuk kita melangkah lebih lanjut lagi di Gloria Ministry. Kemudian ini yang gimana ya? Ayam Cianjur. Wih. Oh. Ngumpul orang ngumpul, sing penting mangan ya. Ya betul. Seperti Tuhan Yesus kalau mau fellowship dengan murid-muridnya pasti makan-makan. Ya. Itu penting Pak. Ini pertemuan ini untuk membahas acara yang akan kita adakan, yang sudah kita adakan tanggal berapa ya kemarin? September ya Pak. Lomba untuk menyambut 17 Agustus kami adakan lomba bagi anak-anak asuh, ada lomba menggambar untuk usia anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu lomba mewarnai. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu lomba menggambar. Kemudian untuk anak-anak SMP sampai SMA itu lomba membawakan firman. Dan puji Tuhan, dari situ kita bisa menggali potensi-potensi dari anak-anak yang pada mulanya kita tidak tahu. Dan kita berharap dari potensi yang ada itu, kita Gloria Ministry membantu untuk mengembangkan talenta mereka untuk meraih masa depan mereka. Nah ini waktu acara lomba, kemudian ini penyerahan donasi ya. Penyerahan donasi yang paling bawah ini pengumuman lomba yang sudah diadakan itu kita adakan di satu rumah makan di Solo. Rumah makan lagi. Ya. Dihadiri oleh rekomendator dan anak-anak yang memenangkan perlombaan itu ya. Terus pertemuan dengan rekomendator kami adakan 1 bulan sekali untuk pembagian donasi. Kemudian biasanya pada hari Selasa setelah minggu pertama ya, itu pembagian. Kemudian biasanya minggu terakhir itu kita adakan perjamuan kasih, makan-makan lagi. Meneruskan hobinya Pak Denny. Haleluya. Ya ini waktu apa? Perjamuan kasih biasanya di bulan terakhir ya, di bulan Selasa minggu terakhir ya. Ya untuk buletin kami sudah terbitkan 3 edisi, puji Tuhan. Harusnya ini yang Oktober sudah keluar, tapi ada berbagai hal kami belum sempat mengeluarkan buletin yang selanjutnya. Kemudian ya ini Natal 2021. Karena pandemi kita kan nggak bisa ketemu dengan anak-anak ya, tapi kita tetap rindu untuk menjalin hubungan dengan anak-anak supaya mereka juga menyadari keberadaan Gloria Ministry, bahwa Natal itu adalah perwujudan kasih dari pengurus Gloria Ministry untuk anak-anak. Kita bagikan souvenir berupa botol minuman dan beberapa hadiah yang lain. Ini pengurus inti dari Gloria Ministry. Waktu pengumuman pembagian hadiah itu ya, sebagai ketuanya saya sendiri, kemudian bendaharanya Bapak Benny dan Bapak Benny yang di belakang kiri itu, kemudian sekretarisnya Bapak Trisnanto yang di tengah itu kecil, kemudian
Departemen Misi yang sungguh luar biasa, sekaligus menjadi motor dari Gloria Ministry. Bapak Ibu Yusa ini yang luar biasa. Bapak Yusa, Bapak Ibu Yusa habis cerita. Ya. Biasa, kami meskipun sedikit tapi saya merasakan kesatuan yang luar biasa. Nah ini rekomendator yang ada di Gloria Ministry berjumlah 15 orang Bapak Ibu dari berbagai kota daerah-daerah di kota Solo, dan yang paling jauh adalah dari Magelang. Magelang, Jawa Tengah, ya itu masih ada. Dapat seragam ya rekomendatornya. Ya puji Tuhan Pak. Habis makan dikasih seragam. Udah makan kasih seragam lagi. Ini waktu pembagian hadiah lomba 17 Agustus. Di situ ada salah satu mitra yang baju putih ini untuk yang ya itu salah satu mitra kami. Dan puji Tuhan untuk sekitar mitra ini sungguh saya merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, karena mitra yang mendukung pelayanan kami dari sejak awal Gloria Ministry berdiri sampai saat ini. Ada sekitar 10 mitra. Mereka berkomitmen Bapak Ibu. Dan itu sungguh-sungguh saya merasakan hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak pernah istilahnya ngoyak-ngoyak mereka untuk kirim dana. Dengan sendirinya ketika deadline mereka kirim sendiri. Bahkan bulan terakhir ini Tuhan tambahkan 3 orang mitra lagi. Dimana saya nggak pernah nyari-nyari, saya nggak pernah minta-minta, Tuhan kirim sendiri. Amin. Dan ini ada lagi 2 calon yang Tuhan mau kirimkan, tapi belum saya hubungi. Benar-benar ini satu peneguhan ya buat saya. Kemudian program jangka panjang. Program jangka panjang adalah pengkaderan pengurus dan donatur. Yang pengurus ini kami belum mendapat titik terang, tapi untuk donatur Tuhan sudah buka jalan tanpa kami harus bersusah payah. Tuhan sudah mengirimkan donatur-donatur yang luar biasa. Kemudian tadi jumlah anak asuh sudah ya 196 Bapak Ibu jumlahnya. Dari SD itu 70 orang, SMP 67 orang, dan SMA 59 orang. Dan untuk ada satu donasi khusus bagi mereka yang berprestasi. Ketika anak itu memperoleh juara pertama dalam semester itu, kita buat double ya. Penerimaan beasiswa itu buat double supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar. Ya, rencana program tahun 2023 adalah mengadakan aksi sosial, lomba anak pintar, dan pemberian bingkisan. Itu 2022 ya Pak Tris, sudah kita lakukan kemarin. Kemudian nanti untuk yang Desember kami berniat untuk mengadakan Natal bersama, pertemuan dengan seluruh anak asuh dan rekomendator. Tapi kami belum merapatkan bagaimana bentuk acaranya. Tapi satu hal yang Tuhan kasih beban di dalam hati saya, barusan saya tadi ngobrol dengan Ibu Yusa, bahwa bagaimana untuk Gloria Ministry ini di Solo itu berkembang, tidak hanya memberikan dana untuk mensupport dana bagi anak-anak, tapi terlebih lagi saya memiliki kerinduan untuk ada karakter building ya bagi anak-anak. Mungkin diadakan parenting atau bagaimana, kami juga belum membahas lebih lanjut lagi, tapi ada kerinduan di dalam hati kami untuk kami membekali mereka untuk sesuatu yang bersifat lebih kekal, untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan karakter Kristus, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya soal pemberian dana untuk anak-anak yang non. Kita bukan kristenisasi, tapi tujuan kita adalah untuk mereka itu mulai boleh melihat terang Kristus.
ada di dalam diri anak-anak setiap orang percaya. Kita tidak membawa mereka menjadi orang Kristen, tidak. Cuma kita mulai memperkenalkan, ini loh, Allah itu identik dengan kasih. Dan saya percaya ketika kita melakukannya di dalam ketulusan, seperti di dalam 1 Petrus 3 dikatakan bahwa tanpa perkataan kita memenangkan mereka, tapi dengan perbuatan kita yang menunjukkan kasih Kristus buat mereka, dan itu akan membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi kepengurusan periode 2021, jalan sendiri dia, Pak. ya sampai 2026 tidak ada perubahan, masih sama saja. Dan jumlah anak yang aktif dibantu 140 anak. Tapi kemarin habis kegiatan 17 Agustus itu ada beberapa yang gugur, saudara, karena kita memang mewajibkan setiap anak setiap kali setahun itu hadir semua. Dan itu juga bentuk pengontrolan kita apakah anak itu ada atau tidak dari rekomendator. Nah, ternyata tinggal 137, jadi 3 orang tidak ada, dan itu menjadi evaluasi buat kita kepada para donatur apakah di mana anak tersebut gitu ya. Tapi banyak alasan lah, dia bilanglah ini dan itu. Dan saya di Bekasi itu tegas, saudara, ya. Jadi kalau tidak ada ya sorry aja, kecuali kalau dia ada surat sakit, ya kan, ada surat dari sekolah dan memang benar-benar anak itu ada. Kalau nggak kelihatan di mata kita, jadi dicoret namanya. Jadi itu yang kami lakukan. Kegiatan rutin pemberian beasiswa dan temu rekomendator setiap bulan, ya itu yang kita lakukan. Dan rekomendator itu langsung ambil dananya di rumah saya, saudara, setiap bulan, ya. Dan di situ juga saya langsung bicara sama mereka, ya, ngobrol sama mereka dan berdoa, ya, bersama-sama. Makan-makan nggak ada? Ya. Enggak, kalau kegiatan ada. Pertemuan rekomendatornya nggak ada. Kalau pertemuan rekomendator makan-makan 6 bulan sekali. Ya, kita cari restoran yang paling enak. Haleluya. Target jangka panjang mencari donatur dan usaha, ya itu yang terus kita lakukan. Walaupun sekarang donatur di Bekasi itu cukup banyak, saudara. Ya, jadi nggak khawatir kita ya. Dana tercukupkan, saudara, puji Tuhan. Dan rencana program tahun 2023 melanjutkan beasiswa, visitasi dan anak dan rekomendator, mengadakan evaluasi pelayanan. Kendalanya rekomendator kadang telat mengambil dana beasiswa. Jadi setiap tanggal 10 itu semua rekomendator sudah kita umumkan untuk mengambil beasiswa. Demikian, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari chapter Tuban. Persilakan. Guru Pendeta Desi Andi. Sama mau konsentrasi. Satu lagi, Bu, ya. Shalom semuanya. Shalom. Chapter Tuban itu masih seumur jagung. Ya, kami Tapi nanti dilantik. kalau tumbuh banyak buahnya, Bu. Oh, amin. Jagung kan? Iya. Kami dilantik Baisum ya waktu itu tanggal 21 April oleh Pak Ketua Umum Bapak Dr. Roy Budiarto Halim. Pada waktu itu kita bareng tiga chapter ya, Tuban, Tretes sama Sidoarjo. Dan next ini adalah kepengurusan chapter Tuban saat ini. Next. Saya sendiri ketua, kemudian bendahara Ibu Burmia, sekretarisnya Bapak Bagus Nugroho, dan pelayanan bidang misi itu suami saya, Pendeta Nimet Widi. Ya. Untuk pembagian subsidi ini karena kami baru 3 bulan, jadi ini saya langsung laporkan next fotonya semuanya dari bulan Juli, Agustus, dan September. Yang paling ujung tadi itu Rido, dia non Kristen ya, hanya 1. Jadi ada 2 anak SD, 7 anak, maksud saya ada satu anak
yang dua anak SD, kemudian 7 anak SMP, dan 1 anak SMA. Kemudian di laporan ini kegiatan pembinaan rohani kami laksanakan 2 bulan 1 kali. Kami pertemuan, jadi doa bersama, pendalaman Alkitab, doa bersama, kemudian dalam pertemuan youth ya. Anak yang kami bantu baru 10 orang, jadi bantu doa supaya kami bisa melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Mission Care Pusat ya. Bantu doa. Kemarin saya baru ketemu satu yang sudah mengambil komitmen untuk membantu dalam dana ya, supaya Tuhan tolong supaya kita bisa ketemu dengan orang-orang yang punya hati ya. Itu saja laporan kami dari chapter Tuban. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Desi. Dan selanjutnya dari chapter Pasuruan. Silakan Pak Budi. Bawa durian nggak Pak? Shalom, selamat siang semuanya. Saya dari chapter Pasuruan mau memberikan laporan. Chapter Pasuruan ini adalah salah satu chapter yang sempat vakum tadi dikatakan. Jadi 1 dari 3 chapter yang sempat vakum dilantik kembali bulan September tahun lalu, tahun 2021. Di Pasuruan sebenarnya pertama kali gabung di Gloria Ministry sejak tahun 2010. Kemudian kalau nggak salah pertengahan 2018 sampai September 2021 itu sempat vakum, tapi di tengah-tengah kevakuman kami tetap ada komunikasi dengan National Board. Itu mungkin juga yang membuat kita akhirnya bisa bangkit kembali. Kalau pada saat itu mungkin terputus, tidak ada komunikasi sama sekali, mungkin juga nggak akan ada gitu ya. Tapi saya percaya semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena ya memang itulah yang Tuhan taruh untuk kami lakukan. Anak yang hilang kembali lagi. Anak yang hilang kembali lagi. Jadi kami chapter Pasuruan adalah salah satu chapter yang sempat mendapat bantuan 500.000 itu ya selama setahun, dan bulan September kemarin sudah selesai saudara. Dan mulai Oktober ini kami mencoba untuk tinggal landas sendiri saudara. Amin. Sendiri. Jadi chapter yang mandiri. Ada aja lah pokoknya. Saya percaya pasti ada aja. Amin. Donatur-donatur baru yang akan menopang pelayanan kami di Pasuruan. Yang pertama yang kami laporkan adalah jumlah anak yang sampai saat ini kami bantu. Totalnya ada 35 anak, saudara. SD 28 anak, SMP 4 anak, SMA 2 anak, dan untuk mahasiswa 1 anak. Jumlah rekomendatornya ada 6, donaturnya juga ada 6 orang. Ada 1 donatur yang baru. Memang tidak mudah mencari donatur, saudara. Tapi saya tadi jadi teringat atau baru sadar, saudara, apa yang Pak Roy tadi katakan, saudara ya, tentang salah satunya bagaimana caranya untuk mencari donatur, yaitu dengan membagikan newsletternya itu, saudara. Yang kedua, waktu itu dari GM Pusat ada 15 anak SD yang kita bantu. Kemudian Pak Roman membantu 5 anak SD dan 1 anak kuliah yang sampai saat ini terus berlanjut. Bapak Husin ada 7 anak SD yang dibantu. Ibu Eli Wiguna. Ibu Eli Wiguna ini adalah bendahara kami, saudara, yang kebetulan sebenarnya sudah daftar hadir, saudara, itu hadir. Tapi karena ada acara yang bersamaan, dia nggak bisa hadir, jadi kehadiran dari Pasuruan hanya diwakili oleh saya sebagai ketua dan istri saya diisi misi, saudara. Dan si kecil Chloe doa. Kemudian Ibu Eli Wiguna, terus ada 1 tambahan
donatur baru bahwa Yohanes dari Pasuruan, saudara. Dan saya percaya akan terus bertambah donatur-donatur yang baru. Ajak Pak Tony lagi jadi donatur. Ya, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau bekerja ya. Itu laporan. Kemudian ya target jangka pendeknya itu kita menambah donatur, saudara. Kemudian target jangka panjangnya kita mau membangun jaringan kerjasama dengan jaringan doa anak, saudara. Mungkin bisa terlaksana tahun depan, saudara. Dan juga akan mengaktifkan ibadah anak mungkin di tahun depan, yang akan dilakukan sebulan sekali, mungkin rencananya tahun ke depan, saudara. Maaf, pertemuan rekomendator kami juga mengadakan sebulan sekali untuk membagikan dana untuk dibagikan kepada anak-anak. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain kami belum sempat melakukan karena kami baru berjalan 1 tahun ini, saudara ya. Mungkin itu aja yang dapat kami bagikan saat ini untuk laporan kami dari chapter Pasuruan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Budi untuk laporannya. Dan selanjutnya dari chapter Tretes. Woi, biasa. Ini paling rame, ini paling rame. Waktu Anda 4 menit. 2 menit. Kali diam. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Kalau pendeta khotbah gak usah dibatasi, saudara. Karena ini rapatnya saya batasi ya. Saya mengucapkan pertama terima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kasih kesempatan di bukannya chapter di Tretes, sebenarnya yang ada di sini sudah kenal saya lama, karena saya yang tahun-tahun sudah membantu kepengurusan di chapter Surabaya, walaupun tidak tercatat, tapi selalu mengikuti Cinani dimanapun berada. Karena kita Cinani, Ibu Iren, kita ini tim dalam pelayanan yang selalu rempong, dan pengintil, bukan pengutil Ibu ya. Pengintil. Jadi Rakernas Jakarta, Makassar maupun Batu saya mengikuti semuanya ya. Dan kalau dibuka di Tretes, menurut daging saya, wah ini ngerepoti ya daging saya. Jujur, lebih baik jujur. Kejujuran adalah awal dari keterbukaan, adalah awal daripada kesembuhan. Saya maju mundur, Cinani, sudahlah kak. Waduh gimana ini ya, Pak Roy, Tretes, waduh. Saya bilang rohani banget, kita doa puasa dulu wis. Itulah ya. Akhirnya saya mengiyakan karena apa? Jujur saja. Karena saya belum mandiri, masih dibantu dari Jakarta. Sip, aku bilang gitu. Jadi 1 tahun ini saya didonatori dari Jakarta, tapi semua pengurus ngomong seperti ini, Bu, selanjutnya cari sendiri. Gitu. Jadi kepengurusan kami susun, di kecamatan kami ada 9 gereja. Ada 9 gereja dan yang kami bantu dari anak-anak jemaat sekolah minggu di gereja tersebut. Jadi pengurus saya ketua dari chapter Tretes, sekretaris dari GPPS Ibu Lan Giok tidak bisa hadir, bendahara dari GP Kris, gitu. Terus untuk misi dari GBL Sade. Jadi semua dari gereja yang berbeda-beda. Rekomendator ada 2, anak yang kami bina cuma 12. Ya, cuma 12 dengan angka yang nggak seperti di Bekasi sampai MM-an. Kami kecil-kecil saja, ya toh. Jadi SD 5 anak 35.000, SMP 4 anak 40.000, SMA, SMK 50.000 3 anak, jadi 12. Nah, untuk mencari donatur, nah ini semua ngomong susah-susah, ya memang susah kalau nggak dilakukan, ya toh. Saya ada anak jemaat yang tinggal di Amerika. Dia seorang pendoa, sudah pindah semua keluarga di Amerika. Kemarin datang, saya ini cuma ngobrol, Cek, apa beda sih? Kita ini doang masih gini-gini, pada satu mobil, gak tembus lah. Oh gitu dok, oh gitu.
Saya ini orangnya pintar ngomong, tapi kalau suruh minta dana itu aduh, saya bilang ini bukan untuk saya, tahu Pak Roy, bukan untuk saya, tahu. Tapi apa yang berat? Dan saya tidak pernah memberikan apa proposal, tidak pernah. Kalau Iren ini jago marketingnya saya, jago saya. Baru telepon, ayo langsung cair ya. Jadi singkat cerita, untuk 3 bulan untuk donatur dulu lah, ini yang penting ya, pertemuan kalau nggak ada duit nggak bisa ya toh. Jadi untuk donatur akhirnya saya ngomong seperti itu, saya rapat terakhir sama Pak Roy di Zoom, saya kirimkan apa yang saya laporkan ini ke Amerika lah ya. Dia ngomong ini, itu apa Bu? Ya cerita kemarin. Dia bilang, oh ya langsung saya ini, oh ya Bu, saya bilang doa dulu. Ya daripada kalau suruh doa dulu, ada surat Tuhan itu lebih besar ya. Dan prinsip pengurus kami, tidak usah yang gede-gede, 1 bulan orang 50.000, 100.000 lumayan. Dan mereka mensepakati, oke Bu. Singkat cerita, akhirnya dia bilang, minta nomor rekening Mbak ini nih, wah mulai cair ini. Puji Tuhan, saya langsung ngomong lagi, merendahkan lagi, Bu, Cik kalau bisa tidak usah setahun, 6 bulan langsung, 6 bulan atau setahun. Langsung dia 2 hari Bu dicek, 1 tahun dia sponsori. Tapi bukan berarti dari pusat berhenti terus. Ya kan? Curang dia, curang. Karena Gak mau rugi dia. Haleluya. Pasangan sih. Karena kenapa? Langsung saya share teman-teman bilang, Bu masih ada 5 orang yang butuh bantuan, ini benar-benar membutuhkan ya. Jadi dari anak-anak sekolah minggu SMA ini, anak-anak sekolah minggu gereja-gereja di sekitar bisa Bu nambah 5, masukkan saja ya. Pak Roni bilang tidak usah tunggu tahun ajaran kesuwen Pak ya, masukkan saja aku bilang. Jadi saya bersyukur pertemuan kami bersama rekomendator dan anak-anak 1 bulan sekali di gereja kami, 1 bulan sekali doa puasa, doa ujian penyembahan, doa dan makan bersama, itu 1 bulan sekali ya. Jadi kami belum adakan Natal karena baru 21 April diresmikan ya toh. Dan kalau saya ingin tahu ulang tahun saya itu sebaliknya 12 April ya toh. Terus kegiatan rutin pengurus itu juga 3 bulan sekali kita suka ya berbicara. Pokoknya intinya saya cuma cari donatur ya, supaya kerinduan saya bukan 12 tapi ditambah 0, 120. Amin. Ya, terus pembagian beasiswa. Rencana program 2000 itu mengadakan Natal dan Paskah, dan saya yakin semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk kita memberikan donatur dari gereja-gereja. Tanda petik, waduh, dombaku diambil, kan seperti itu saudara ya. Jadi sebelumnya saya ngomong sama pengurus rekomendator dari gereja masing-masing, aku gak akan nyuri jemaat, karena jemaat itu bukan punya saya, punya Tuhan. Amin. Jadi kalau pindah Bu, ya terserah. Ya, jadi prinsip saya jemaat punya Tuhan, bukan punya saya. Jadi saya tidak nahan, saya juga tidak ngecul nyongwe, terserah. Ya, jadi saya yakin ini masih baru, jadi 12 orang dan semua pengurus yang saat ini sibuk semua, karena ini hari libur, ya toh. Jadi kumpul keluarga atau jalan saya juga tidak tahu, gitu. Jadi kita bersyukur, dan Cinani sebagai penasehat saya, juga Iren sebagai penasehat dan kadang-kadang juga donatur. Ya toh, kakak ada kekurangan, ya donatur dalam doa puasa, terima kasih. Ya toh. Jadi untuk donatur yang kemarin itu sudah cair, sudah ada yang transfer untuk 1 tahun. Mau tahu nilainya, mau tahu aja. Ya, pokoknya semua, saya yakin nanti kalau makanya saya minta bulletin dari Pak Roy itu, ya dari pengurus nanti saya kirimkan semua dari Sabang sampai Merauke. Indomie seleraku. Ya. Jadi itu saja supaya saya suruh dari teman ke teman ya. Nanti kalau memang biaya sudah mencukupi semuanya, saya akan mandiri ya, bukan gandol pusat tapi mandiri ya. Gandol Yesus. Gandol Yesus. Ya itu saja. Berapa menit Pak? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Desi. Dan selanjutnya dari chapter Semarang mungkin bisa saya wakili aja ya. Ya, langsung. Ya untuk chapter Semarang, ketuanya adalah Bu Deborah Hastati, kemudian sekretarisnya Bu Betty, anaknya, bidang misi Nicholas,
menantunya. Terbalik. Oh iya, anaknya Nicholas dan Betty menantunya. Dan wakilnya ya suaminya sendiri Pak Arifin. Satu keluarga. Satu keluarga ini, satu keluarga. Jadi ini mesti benar-benar dipelihara. Karena kalau keluarga ini hilang, nih chapternya hilang berarti. Ya, kepengurusan periode 2019 sampai 2024 ada perubahan. Jumlah anak yang aktif dibantu saat ini 1 anak. Kegiatan rutin dapat pengurus sesuai kebutuhan. Pemberian beasiswa setiap tanggal 5. Kegiatan non rutin pembagian sembako Natal, baksos pada saat HUT RI, temu orang tua anak asuh. Target jangka panjang menambah anak asuh dan donatur. Target jangka pendek tadi ya. Target jangka panjang persiapan regenerasi kepengurusan baru. Kendala ada donatur tiba-tiba berhenti. Nggak tahu nih informasi lebih lanjut apakah Tuhan menggantikan dengan donatur baru, kita belum tahu. Ya, itu dari Semarang. Dan selanjutnya kita akan mendapat laporan dari chapter Pati. Saya persilakan. Nah, chapter baru dia. Silakan Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk chapter Pati, di mana kami dilantik tanggal 30 Juni tahun 1922, jadi baru 2000. tahun 2022. Puji Tuhan, anak yang kami bantu 11 anak ya, 11 anak dengan bantuan dari pusat 500.000 rupiah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga Gloria Ministry, sebab saya masuk di reformasi itu tahun 92 dan pergumulan saya di sana untuk anak-anak sekolah. Sebab di sana anak sekolah SD lulus, orang tuanya bilang tidak bisa lanjutkan ke SMP, apalagi SMA atau kuliah. Dan kami hanya sebagai motivator, tidak mempunyai dana, biaya, tapi motivator dan doa. Ternyata anak-anak kami bisa bantu, berikan transport, bahkan juga bisa bantu sedikit untuk biaya sekolah, walaupun tidak rutin. Dan sampai saat ini, saya waktu itu jadi rekomendator. Dan sampai saat ini ada 2 anak ya yang masih dibantu, dan kemudian pembukaan chapter baru ada 11 anak. Puji Tuhan, semua bisa dapat berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Sebab saya ini masuk dari Papua, masuk di desa perhutani, perbatasan antara Blora dengan Pati. Dan saya bergumul di sana dengan apa yang tadi saya sudah ceritakan. Anak lulus sekolah, orang tua datang lapor, tidak bisa lanjutkan. Bahkan kalau dia lulus SMP, ada laporan lagi tidak bisa lanjutkan ke SMA, apalagi kuliah. Nah, Bapak Ibu, inilah kesulitan yang kami hadapi, tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa menolong, dan sehingga anak-anak kami motivasi. Dan seharusnya kami, anak-anak kami itu tidak perlu sekolah jauh-jauh, tapi dengan iman saya katakan sekolah di Semarang. Sekolah di Semarang, waktu itu Pak Petrus Agung baru buka sekolah baru SMA. Anak saya ikuti lewat radio dan kepingin. Jadi anak saya yang pertama sekolah di Semarang, kemudian yang nomor 2 lagi nyusul ke Semarang, dan kemudian ada 2 anak jemaat juga nyusul ke Semarang untuk sekolah. Dan puji Tuhan mereka bisa selesaikan oleh anugerah daripada Tuhan. Jangankan pikir anak-anak sekolah untuk kos saja, untuk biaya sekolah saja setengah mati, apalagi kos dan kontrakan ya. Kos di Semarang biayanya mahal. Tapi puji Tuhan kami tetap motivasi, bisa lulus SMA, bahkan ada yang kuliah.
Itu pun kami sarankan untuk ambil kuliah umum, tetapi mereka ada yang minta teologi. Dan puji Tuhan sekitar ada 4 anak termasuk anak saya sendiri bisa lulus teologi. Dan kerinduan kami agar mereka bantu di desa. Tapi setelah mereka kembali ke desa, ya itu karena biaya mereka harus kerja. Ya kerja artinya kerja biasa dapat duit. Sebab kalau gereja biaya mereka tidak bisa. Dan sehingga mereka kerja dan kami bergumul hanya 1 anak yaitu yang namanya Marta yang sekarang jadi sekretaris. Kami harapkan bisa bantu walaupun kami tidak bisa memberikan istilahnya apa ya uang setiap bulan, tetapi ya kami berdoa Tuhan buka jalan, kami tetap berikan sedikit untuk bisa membantu, tujuannya agar apa yang kita programkan Gloria Ministry bisa dapat berjalan dengan baik. Dan kami tidak putus asa, kami tetap berjuang terus agar bisa kami juga mencari donatur ya untuk membantu. Sebab saya juga pegang satu persekutuan hamba-hamba Tuhan pedesaan, kurang lebih adalah 20 orang hamba Tuhan yang setiap bulan Senin keempat kami adakan persekutuan doa, harus memberikan transport juga untuk mereka. Dan setiap bulan Desember kami juga siapkan sembako walaupun tidak banyak, tetapi bisa membantu juga hamba Tuhan pedesaan baik Pati dan juga sampai ke Blora. Mereka bisa ikut persekutuan doa ini. Nah, saya masuk tahun 92 itu sudah makanan saya adalah resolusi. Jadi gereja mau cari tanah tetapi demo, bangun harus berhenti lagi di demo. Tetapi puji Tuhan, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Dan bukan saya yang bela, justru tetangga-tetangga sekitar gereja itu yang membela. Dan gereja tetap ada sampai pada saat ini. Semua oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kami rencana untuk program jangka pendek ialah seperti tadi pernah saya katakan bahwa kami rapat untuk memperkenalkan Glory Ministry kepada pengurus, sebab mereka juga nggak ngerti apa tuh Glory Ministry, apa tujuannya. Jadi kami jelaskan, yang memperkenalkan, dan puji Tuhan ya saya katakan bahwa ini tidak ada bayaran. Ini kita harus kerja sukarela untuk Tuhan. Dan istri saya, karena kecamatan Pucak Wangi tidak ada guru agama Kristen, berapa sekolah saya suruh masuk sebagai relawan ya untuk melayani. Sampai saat ini dan beliau meminta berhenti sebab tadi ada satu anak yang kami sekolahkan di Teologia sudah selesai, akan melanjutkan untuk pelayanan di sekolah ngajar agama. Saya sudah minta ke Kementerian Agama khususnya bimbingan masyarakat Kristen, tapi mereka tidak berani juga untuk tempatkan karena mungkin dibayar, harus bayar dari Departemen Agama, belum bisa khususnya untuk Bimas Kristen. Dan sehingga tenaga yang kami taruh hanya sebagai tenaga relawan. Ya kami berikan mereka boleh kesempatan untuk mengajar. Ya puji Tuhan, untuk jangka panjang kami ingin juga untuk membuka chapter-chapter baru di daerah Pati dan sekitarnya. Nah itu kami minta bantuan doa agar Tuhan bisa buka jalan dan bisa ada chapter baru. Dan sekarang sudah ada beberapa gereja daftar jemaatnya, tapi kami belum berani berdoa dan kami tetap melangkah, yakin bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ya terima kasih untuk pengurus pusat yang sudah inisiasi untuk bisa buka chapter di Pati, dan kami sangat berterima kasih atas semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yefta. Oh iya, Pak Yefta ini
Anaknya dulu kita juga bantu ya Pak Roy, Ibu Yunike, dari SD sampai kuliah ya? Sampai kuliah, dan sekarang anaknya ada di Jogja ya Pak. Nah, pada waktu Raker 2018 kemarin mungkin Bapak Ibu sempat ketemu dengan anaknya Pak Yekta, Yunike namanya. Kebetulan sama dengan yang di Malang itu ya. Sampai terkejut yang di Malang. Bukan namanya disebut. Ya, selanjutnya dari chapter Wonogiri. Kami persilakan Bu Febe. Dan terakhir dari tuan rumah Surabaya. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan laporan, terlebih dulu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tadi semua laporan pakai slide ya, Wonogiri tidak pakai. Oh, tidak pakai ya Mbak Desi. Ya, karena apa? Sulit ya kami berkomunikasi dengan Bapak Ketua. Kalau saya dapat WA dari Bu Eli, saya cepat sampaikan ke sekretaris, cepat bikin, cepat sekretarisnya belum dapat instruksi dari Bapak Ketua. Jadi sampai saya mau berangkat katanya mau dikirim langsung ke Bu Eli, ternyata tadi saya tanya belum masuk ya. Nah, karena terus terang dari chapter Wonogiri ini pengurusnya berjumlah 4 orang. Nah, kami semua hamba-hamba Tuhan ya yang memiliki jemaat ya, seperti Ibu Purwanti dan saya juga pelayanan dan single ya, karena sudah ditinggal miswa pulang ke rumah Bapak. Jadi jangan nangis. Jadi kesibukannya itu luar biasa ya. Dan di Wonogiri itu orangnya ya itu saja ya. Jadi banyak persekutuan, orangnya ya itu saja ya. Makanya untuk tahun ini 2021-22 ini kebetulan acaranya itu padat sekali karena pertama baru bisa tatap muka ya setelah 2 tahun COVID itu pandemi. Jadi semua mengadakan kegiatan sehingga sulit ya bagi kami. Baru saja saya di Toraja, kemudian di Jakarta ulang ya, terus kemarin ke Jakarta lagi, sekarang sudah ada di Surabaya ya. Jadi nah itu salah satu dari kesibukan kami, makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami sering terlambat dalam memberikan laporan. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Roy dan pengurus board nasional yang begitu sabar membimbing kami, mensupport, memotivasi chapter Wonogiri sehingga sampai saat ini kami masih bisa ya terus bekerja. Nah, kepengurusan berjumlah 4 orang, yang hadir kami 2 orang, saya sebagai bendahara, kemudian Ibu Sri Purwanti sebagai seksi usaha dana. Bapak Ketua tidak bisa hadir karena diberkati Tuhan luar biasa. 1 tahun dikaruniai 2 anak. Jadi repot sekali ya. Kemudian Bapak Ferry juga tidak bisa hadir ya karena dia juga sibuk untuk ngurus P3K-nya itu. Jadi supaya bisa lolos P3K dia harus mencakup beberapa sekolahan sebagai guru agama. Jadi kami hanya hadir berdua. Nah, untuk selanjutnya jumlah anak asuh sampai sekarang adalah 20 orang.
SMA 3 orang, SMP 9 orang, SD 8 orang. Semuanya ya, karena kendala dana itu kami hanya memberikan anak asuh itu beasiswa sebesar 25.000. Tapi untuk kemarin itu kami mencoba ya untuk bisa menambahkan. Jadi yang SMA kami berikan beasiswa 50.000, yang SMP 40.000, yang SD tetap 25.000. Untuk rekomendatornya sebanyak 7 orang. Nah, penerimaan beasiswa kemarin itu kami memberikan itu 1 tahun 2 kali ya, karena sekalian ada acara ya, kita mengadakan acara terus bisa langsung membagikan. Nah, untuk kedepannya kami akan mengubah untuk 3 bulan. 3 bulan sekali kami baru bisa membagikan beasiswa. Nah, untuk status ya, status GM Wonogiri itu tadi Bapak Roy menyampaikan ya, ada 2 status, mandiri dan bantuan ya. Mungkin Wonogiri ini termasuk yang kedua, karena kami dibantu oleh Bapak Roman. Bapak Roman mencarikan donatur untuk Wonogiri. Jadi donatur kami saat ini ada 6 orang, 4 dari Jakarta, 2 dari Wonogiri. Selanjutnya kegiatan dalam tahun ini Natal 2001 kami mengumpulkan semua anak asuh 20 orang itu, kita berdoa bersama-sama merayakan Natal. Kemudian kami ajak untuk berbagi ya. Ada yang pakai baju Sinterklas, kita keliling masuk ke desa-desa itu membagikan ya, pembagian. Kami ada anak yang lewat itu kita kasih bingkisan. Itu kegiatan di Natal 2021. Sekalian ada pertemuan rekomendator. Kegiatan yang lain itu kunjungan ya, kami mengunjungi anak asuh supaya kami bisa bertemu dengan orang tua mereka, kita bisa berdoa bersama-sama, karena itu merupakan juga kendala ya, interaksi anak asuh dan rekomendator dengan pengurus itu sulit karena berbeda tempatnya sangat berjauhan. Karena kami melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh senior kami ya, waktu dulu ya, almarhum Bapak Paulus ya, almarhum Bapak Dwi ya. Jadi kami hanya meneruskan. Nah, itu kebetulan anak asuhnya itu ada yang 39 kilo dari Wonogiri Kota, ada yang 25 kilo dari Wonogiri Kota. Makanya kami kalau undang mereka seringkali tidak bisa menyeluruh. Makanya kami mengunjungi mereka supaya kami dapat bertemu dengan anak asuh beserta orang tuanya. Nah, itu program jangka pendek, yaitu penambahan donatur. Penambahan donatur ya, program jangka pendek kami akan mulai bekerja setelah pulang dari ini untuk mencari donatur-donatur yang baru. Kemudian
karena sudah ada beberapa siswa ya yang ingin mengajukan supaya bisa jadi anak asuh Gloria Ministry ya. Oleh sebab itu kami tidak janji, tapi kami akan berdoa dan berusaha supaya semuanya bisa ada penambahan. Amin. Yang Masih ada. selanjutnya. Selesai. Satu lagi. Satu lagi. Bisa dipercepat ya Bu. Ya, Nanti mengundang ada orang petik tua satu. atau ibu-ibu untuk mengadakan kegiatan tangan terampil. Jadi membekali mereka dengan keterampilan supaya mereka juga dapat income. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau check out jam 1 ya? Ya. Ya karena ini tadi mohon maaf waktunya jadi molor-molor. Ya mungkin terakhir dari Surabaya. Katanya nggak usah sudah 3 menit Pak. 3 menit, ya silakan dari Kota Surabaya. Menyerah begitu. Iya. Ayo orang mau terus saya semangat. Nangis. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Surabaya. Untuk chapter Surabaya, kepengurusannya 2021 sampai 26 tidak ada perubahan dan semuanya ada di tempat ini bisa hadir ya. Ada Bu Irin, Bu Rika, Bu Desi, Bu Yevi yang ada di belakang, mungkin belum tahu. Ya. Kemudian jumlah anak yang aktif dibantu 72 anak. Mungkin karena ini laporan kan belum masuk di pengajaran baru, mungkin ada tambahan nantinya. Kemudian kegiatan rutin sama ya, rapat pengurus, pemberian beasiswa dan temu rekomendator. Nah ini kegiatan non rutinnya mengadakan Natal anak Januari 2022. Kita biasanya selalu mengadakan Natal ya. Kalau target jangka pendek menambah anak asuh dan donatur ya. Lanjut target jangka panjang selain membuka chapter baru di Bondowoso, karena ini ada kakak saya ya. Kakak saya itu kepala sekolah di TK Petra. Jadi saya ada ngobrol, kalau Tuhan izinkan bisa perluas ke Bondowoso. Itu lanjut lagi. Sudah. Rencana ke depan kebetulan Pak Iwan Tesi nggak hadir ya. Masih OTW. Puji Tuhan. Nyampe. Ini sekarang masih naik kereta itu. Dari mana? Puji Tuhan, Surabaya ini mendapatkan anugerah Tuhan ya, kasih karunia Tuhan. Dipinjami tempat oleh Pak Iwan Tesi 2 ruko di Ahmad Jais. Dan ruko itu barusan 9 September kemarin baru diresmikan. Dan rencana itu akan dipakai untuk bukan untuk ibadah. Pak Iwan nggak mau untuk ibadah ya, karena di mana-mana bisa ibadah, tapi untuk pelatihan. Nah, mulai bulan Oktober ini dan sudah ada yang ngatur semua dan juga ada PK-nya juga supaya mereka serius. Ya, ada 2 orang, satunya hamba Tuhan, satunya lagi wakil. Dan rencana bulan Oktober ini selain pelatihan untuk rekomendator untuk masak ya, untuk belajar masak atau apa, itu kita akan adakan karena kita kemarin waktu pandemi kita ngajar masak ya di Pondok Kasih, dan puji Tuhan orang-orang tuh waktu itu Bu Yevi ngajar bikin pohong keju. Saya mengajar bikin tahu walik sama kacang telur, dan itu ternyata dipakai buat usaha ya, dan berjalan sampai hari ini ya. Jadi ada YouTube-nya juga, bisa dilihat. Dan itu akan diterapkan di tempat Ahmad Jais yang baru, di namanya Omah Kue. Omah Kue karena Kue itu nama ayah daripada Pak Iwan Tesi yang bersejarah di sana ya, karena cukup terkenal di kampung Ahmad Jais ini ya.
Dan nanti kita juga akan mengajar tidak hanya ini ya, untuk RW di sana, PKK di sana juga mereka mau bergabung ya. Karena waktu pembukaan kita undang mereka juga, sehingga mereka open, supaya kita sama-sama open. Dan juga rencananya sudah ada yang ngajar, nanti kita akan mengajar bahasa Inggris dan Mandarin. Sama ada satu PAUD yang sudah tidak aktif, itu mau diaktifkan, punyanya orang lain, nanti mau diaktifkan di Ahmad Jais. Itu rencananya supaya Gloria Ministry bisa menjadi berkat buat semua ya. Jadi doakan supaya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita bisa kita pergunakan semaksimal ya. Tuhan sudah kasih kita tidak hanya satu ya benih, tapi lebih dari satu benih, dan itu harus kita maksimalkan. Itu aja dari Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya ya itulah pelaporan dari 16 chapter yang ada.